Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat rezeki, dan waktu. Kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini sebanyak 19 orang. 19 orang dari hampir 100 ya harusnya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini ya, Ibu berharap mudah-mudahan ini kita pertahankan yang berapa ya, kalau dikurangi guru 18 ya, ada 20 nih. Tetaplah ya, dan diajak kawan-kawannya yang lain, diajak supaya ikut belajar ya. Tetap semangat kita. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah dan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Baik, anak-anak, kita lanjutkan materi kita yang baru, yaitu iman kepada hari akhir ya. Hari akhir ini hari akhir ya nak. Indikator pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan makna iman kepada hari akhir, menyebutkan dalil-dalil nakli iman kepada hari akhir, menjelaskan tanda-tanda kedatangan hari akhir. Nah, pengertian hari akhir. Hari akhir di sini bukan hari akhir pekan ya, tetapi hari akhir dunia ini ya. Hari berakhirnya dunia ini keseluruhannya. Nah, hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan. Terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Juga disebut juga di dalam Al-Quran itu hari pembalasan, yaitu terdapat di dalam surah Al-Fatihah ayat 4. Nah, sedangkan menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta, berikut isinya, dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah yang seadil-adilnya. Terdapat di dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 3. Jadi hari akhir itu hari terakhir, hari habis nih semua, tak ada lagi yang hidup. Tak ada lagi yang hidup di muka bumi ini. Tak ada lagi makhluk satu pun yang hidup di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat pencabut nyawa sendiri pun mati, ya, mati. Bukan hanya makhluk hidup, semua alam ini akan berantakan, hancur ya. Perut-perut bumi itu mengeluarkan isi perutnya, kemudian air meluap, semua gunung-gunung berterbangan ya. Pada akhir-akhir itu bahkan malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel juga mati. Nah, siapa yang mencabut nyawanya? Dia cabut nyawa sendiri, nggak mungkin Allah yang mencabut nyawanya. Itu tugas dia, ya kan? Hanya Allah satu-satunya yang hidup, kekal, yang hidup ya. Semuanya mati. Nah, di dalam Al-Quran ada nama-nama hari akhir itu. Ya, di dalam Al-Quran terdapat ya, tercantum ya, ada beberapa nama hari kiamat ya, nama-nama hari kiamat itu diantaranya yaitu Al-Zalzalah, yaitu keguncangan, Al-Qari'ah, kekacauan ya, keguncangan, guncang, kacau balau, keguncang ya. Kemudian Al-Qari'ah, kekacauan, kacau balau, nggak ada lagi, udah nggak tentu lagi, orang yang melahirkan pun nggak berserak-serak, nggak ada lagi peduli ya. Kemudian terjadi juga Al-Waqi'ah, berjatuhan, semua berjatuhan. Kemudian Al-Haqqah, hari kiamat itu adalah pasti, ya pasti, tidak ada keraguan. Nah, kemudian Ar-Rajfah, gempa dahsyat, terjadi gempa yang sangat-sangat
dahsyat. Kalau gempa-gempa yang 9 skala hektar itu nggak ada apa-apanya, hanya kecil itu. Ini gempa yang sangat dahsyat, menghancurkan semua bumi. Kemudian al-ghasyiyah, penutupan kehidupan dunia, penutupan kehidupan di alam dunia ini untuk memulai alam akhir. Kemudian al-hasrah, yaitu penyesalan. Nah, di situ terjadilah penyesalan orang yang sudah berbuat maksiat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ya. Penyesalanlah terjadi. Tidak ada gunanya lagi, ya, tidak ada gunanya lagi penyesalan itu. Nah, kemudian disebut juga yaumul khulud, yaitu hari kekalan. Ya, hari akhir itu adalah hari kekekalan ya, abadi. Nah, disitulah kehidupan kita yang abadi. Disebutkan kita akan kekal selamanya. Kemudian jika kita orang yang beriman, maka kita akan masuk ke surganya Allah. Dan orang yang kafir akan masuk ke neraka. Kemudian yaumul ba'ats, yaitu hari kebangkitan. Jadi setelah hari akhir itu, setelah ditiup sangkakala, kemudian mati semuanya, makhluk itu mati semuanya, kemudian dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali, berbangkit kembali. Nah, ditiup lagi oleh malaikat Israfil, sangkakalanya bangkitlah semuanya, kita juga bangkit. Nah, kemudian yaumul jam'u, yaitu hari perhimpunan ya, perhimpunan dikumpulkan di padang mahsyar, dikumpulkan semuanya. Kemudian yaum nadamah, yaitu hari penyesalan, itu tadi sama ya. Kemudian yaumul hisab, hari perhitungan ya. Nah, dihitunglah, dipertanggungjawabkanlah semua apa yang kita lakukan di bumi ini. Yang baik dan yang buruk dihitung. Ada hisab Allah, timbangan yang baik dan yang buruk. Kalau memang yang baik timbangannya, maka yang baiklah yang akan berat. Kemudian kalau yang banyak yang berbuat maksiat, maka yang buruklah yang berat. Nah, ini ada hitungannya, ada hisab Allah itu ada ya, pasti. Karena salah satu rukun iman itu adalah beriman kepada hari kiamat. Jadi itu adalah pasti. Yaumuddin, yaitu hari pembalasan. Nah, setelah itu dibalaslah. Yang baik dibalas yang baik, yang buruk dibalas yang buruk. Ya. Makanya di dunia ini ya hanya persinggahan kita saja, ya kan? Hanya sangat singkat. Hidup di dunia ini sangat singkat. 1 hari di akhirat adalah 1000 hari di dunia. Berarti kita nggak sempat 1 hari aja di akhirat pun tak sempat, ya kan? Nah, jadi hari akhir itu adalah hari pembalasan semua amal perbuatan manusia selama di muka bumi. Karena manusia itu diciptakan menjadi seorang khalifah, bertanggung jawab ya, bertanggung jawab. Seorang khalifah paling tidak bertanggung jawab kepada diri sendiri, bertanggung jawab kepada anggota badan kita, tangan, kaki, mata, mulut, telinga. Nah, ini semua dihisap nih, bicara nih semua nanti ya, semua bicara. Tangan digunakan kemana, kaki digunakan melangkah kemana, kemudian mata digunakan melihat yang mana. Nah, jadi di semua bertanggung jawab, semua dipertanggungjawaban. Makanya kita bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Makanya di dunia ini Allah menciptakan manusia itu adalah menjadi khalifah. Nah, kenapa sih kita harus perlu beriman kepada hari akhir ya? Ya, salah satu rukun iman yang 6 itu adalah beriman kepada hari akhir. Jika salah satu kita tidak beriman, misalnya kepada hari akhir tidak beriman, mana ada hari akhir, mati ya mati, dikubur, udah dimakan ulat, kan gitu. Apalagi mau dibangkit-bangkitkan, kan gitu. Kan nanti kita mati, lahir lagi yang lain. Mana ada hari akhir. Dia udah beriman kepada Allah. Allah memang ada. Beriman kepada malaikat iya ada. Katanya. Beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul. Memang jelas Rasul itu ya kan ada, kitabnya juga ada. Beriman kepada hari akhir. Apa mungkin ada hari akhir ya? Nggak ada itu. Mati ya mati, dikubur udah, dimakan ulat, hancur kan gitu. Itu berarti imannya tidak sempurna. Tidak dinamakan orang yang beriman itu kalau tidak beriman kepada hari akhir. Kenapa kita harus beriman? Ya, itu tadi merupakan salah satu rukun iman yang kelima. Nah, dalam Al-Quran tentang kehidupan akhirat baik, balas pahala,
siksa, kenikmatan surga dan dahsyatnya azab di neraka ada pada hampir setiap lembarnya ya. Di dalam Al-Qur'an itu setiap lembar itu ada tentang balasan tentang siksa, tentang kenikmatan surga, tentang dahsyatnya azab neraka itu ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian kehidupan menurut ajaran Islam tidak hanya di dunia, ya, tidak hanya di dunia semata, namun kehidupan yang abadi kelak ada di akhirat, tempat manusia bahagia atau sengsara selamanya. Jadi di dunia ini sementara saja, persinggahan saja. Kita kemana kembali? Ke akhirat kita kembali. Jadi hanya sebentar, hanya sedikit ya, sedikit hari, singkat gitu, singkat hidup di dunia ini. Jadi kalau kita sibuk mencintai dunia, sibuk mengejar dunia, maka nggak akan selamat kita ya. Jadi jadikanlah dunia itu di genggaman, jangan jadi budak dunia. Boleh kita sukses di dunia, mengejar dunia, tetapi tidak dunialah segala-galanya. Ingat, ada yang harus kita pertanggungjawabkan. Mencari rezeki, iya, kita harus bekerja di dunia ini seolah-olah kita hidup selamanya. Iya, benar. Tetapi ingat, kita beribadah, beramal untuk akhirat itu seolah-olah kita mati besok. Jangan dibalik. Ya, jadi dunia itu buatlah di genggaman kita, bukan jadi kita budak dunia ya, karena ada pertanggungjawaban kelak di hari akhir. Itu begitulah kenapa kita beriman kepada hari akhir, karena kita yakin akan ada yang harus kita pertanggungjawabkan. Hari akhir itu nyata ya. Nah, apa dalilnya bahwa pasti datangnya itu hari akhir itu terdapat di dalam Al-Qur'an surah Al-Ghafir ayat 59, yaitu inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakinna aktsaron nasi la yu'minun. Yang artinya sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang, tidak ada keraguan tentangnya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mempercayainya. Banyak manusia tidak percaya, padahal itu pasti datang. Nggak boleh kita ragu sedikit pun bahwa hari akhir itu datang. Jadi ketika kita mau berbuat satu kezoliman, satu dosa, satu perbuatan yang tidak baik, ingatlah akan dipertanggungjawabkan. Ingat selalu hari akhir, jangan pernah lupa. Kalau kita lupa, maka kita akan biasa-biasa aja melakukan satu kejahatan, tidak akan merasa takut ya, takut ada nanti balasannya. Aduh, kalau aku nanti nyuri, nanti di akhirat aku akan dipotong tangan, aku akan dimasukkan ke neraka, aku akan dibalas kan gitu. Ingat, jadi biar tidak melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang membuat dosa ya, hal-hal yang zolim. Nah, itu ya. Nah, kapan datangnya hari kiamat tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam Al-Qur'an yang tahu kapan datangnya kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad juga tidak tahu. Kita tidak tahu kapan, ya. Hanya Allah yang tahu kapan datangnya. Hanya saja kita akan diberi tanda-tanda ya, tanda-tanda hari kiamat itu ya ada. Nah, hari kiamat itu menurut Al-Qur'an itu ada dua macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro ya. Kiamat sugro itu seperti kematian ya. Mati itu adalah kiamat sugro ya, mati salah satu kiamat namanya kiamat sugro, yaitu sesuai dengan firman Allah kullu nafsin za'iqatul maut summa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Jadi setiap yang bernyawa pasti akan mati ya, tidak ada yang hidup satupun, tidak ada yang kekal ya, mati semuanya. Jadi setelah mati masuklah kita ke alam barzah. Alam barzah itu adalah alam lanjutan tempat hidup manusia setelah mati sampai mereka dibangkitkan dari kuburnya. Jadi ketika kita mati, setelah kita mati, kita itu tidak langsung menuju alam akhir ya, tidak langsung menuju alam akhir, kita di alam barzah dulu. Ada
4 alam yang dilalui oleh manusia. Yang pertama itu adalah alam rahim ya. Alam rahim itu ketika kita di dalam rahim ibu itu adalah alam rahim. Kemudian alam dunia ya. Alam dunia itu yang sekarang ini kita alami sekarang ini. Nah, inilah alam dunia. Ya, ketika kita sudah dilahirkan, ini alam dunia. Disinilah kita beraktivitas juga. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah alam barzah. Ketika kita udah mati, kemudian itulah alam barzah. Mau kita dikuburkan dengan baik atau kita tidak dikuburkan, atau hanya terbuang, atau hanya tercincang, atau hanya hanyut, tetapi nggak nampak-nampak, nggak dikubur, tetaplah kita di alam barzah. Jadi yang dikubur itu apa? Itu hanya jasad kita. Tetapi ruh kita itu berada di alam barzah, namanya alam barzah. Jadi ketika sudah mati sudah terputus dengan alam dunia. Apa yang menghubungkan kita dengan yang bisa dengan alam dunia? Tidak ada. Jadi hanya bisa kita bertemu dengan kemungkinan ketemu dengan orang yang sudah mati itu ketika kita tidur. Tidur itu kan mati. Tidur itu mati, makanya ketika bangun kita disuruh berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur ya. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku kembali dari matiku, hidup kembali dari mati. Berarti tidur itu adalah mati. Nah, ketika kita bermimpi, kita dalam satu alam. Ketika kita tidur, kita dalam satu alam dengan orang yang sudah mati. Makanya kita ketemu dengan ketika kita bermimpi itu ketemu dengan orang yang sudah mati ya. Jadi tapi kita tidak masuk alam barzahnya, cuman bisa ketemu gitu karena sama-sama dalam keadaan mati ya. Nah, ada 3 alam tadi, yaitu alam yang ketiga itu adalah alam barzah, kemudian yang terakhir adalah alam akhir, yaitu hari akhir. Itulah nanti yang akan kekal ya. Setelah pada hari akhir semua dibangkitkan, termasuk orang yang sudah mati tadi yang berada di alam barzah. Jadi tidak langsung ke alam akhir ya, mati tidak langsung ke alam akhir dia alam barzah dulu yang dialaminya. Baik ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kiamat kubro. Nah, ini kiamat kubro. Di sini dalam surah Al-Haqqah ya ayat 16 Allah berfirman yang artinya, maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali bentur, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi lemah. Nah, jadi pada hari itu ya di sini di dalam Al-Qur'an sudah disebutkan ya, diangkat bumi dan gunung-gunung ya, ketika ditiupkan sangkakala itu diangkat bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan. Jadi dari gambaran yang disebutkan oleh Allah ini yang dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, jadi terjadilah kekacauan. Terjadi kekacauan di alam dunia ini ya, menuju alam akhir ya, terjadilah kiamat. Nah, itu ya kekacauan. Bumi diangkat, gunung-gunung diangkat, dibenturkan, kemudian terbelah lagi langit ya kan. Nah, langit itu jadi lemah, runtuh. Nah, itu ya, jadi kekacauan di dunia. Nah, ada sebagian tanda-tanda kiamat kecil. Nah, jadi tadi kan kiamat itu terbagi 2, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro ya. Tanda-tanda kiamat kecil itu banyak terjadi fitnah. Sekarang sudah terjadi ya. Banyak sekali sekarang fitnah, baik di sosmed maupun di mana-mana. Fitnah, jadi hingga kita tidak tahu yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar berita itu. Banyak berita hoax ya. Fitnah di mana-mana. Kemudian banyak orang yang mengaku nabi palsu dan tukang bohong. Kemarin itu ada aliran, ibu lu nggak ingat ibu namanya, aliran apa, mengaku nabi. Sudah ada ya, bahkan pada zaman sahabat juga ada yang mengaku nabi palsu ya kan. Sekarang juga ada, baru kemarin adalah baru-baru ini. Kemudian munculnya pemimpin-pemimpin zolim dan diktator. Nah, sudah banyak ya, sudah banyak sekali pemimpin-pemimpin yang zolim, yang hanya memperkaya diri
mengabaikan rakyatnya. Ini sudah banyak sekali. Hilangnya amanah. Ini lagi sudah banyak yang tidak amanah. Pemimpin-pemimpin, bahkan orang-orang yang masyarakat juga banyak yang tidak amanah ya. Sudah hilang amanah itu. Kemudian silaturahim terputus. Nah, sekarang aja tengoklah kita bagaimana. Saudara sakit tak bisa dikunjungi. Nanti takut tertular. Ya kan? Salam-salaman udah nggak boleh. Biasanya habis sholat di masjid itu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian setelah imamnya membaca doa, samping salam-salaman kiri kanan, tanda silaturahmi erat. Sekarang mana ada lagi salam-salaman, dihindari salam-salaman, takut tertular virus. Nah, jadi ini udah tanda-tanda juga. Nggak diperbolehkan bersilaturahmi, dikurangi silaturahmi, nggak boleh mudik. Macam banyak kita sudah, ibu nggak perlu sebutkan, kalian sudah tahu juga. Kemudian merajalela zina, ya, zina dan riba ini dari zaman dahulu sudah banyak ya, sekarang lebih banyak lagi, sudah terang-terangan, bahkan dipertontonkan juga. Zina itu dipertontonkan, ya. Zina itu bukan hanya takrobuz zina juga. Kemudian miras dan musik merajalela, ya, musik-musik yang apa namanya, yang gini-gini itu entah apalah namanya. Itu ya, miras juga sekarang belum jadi kayaknya. Udah mau dilegalkan miras di Indonesia. Kemarin udah ada rencana itu. Tidak dilegalkan aja orang sudah merajalela, konon lagi dilegalkan. Nah, itu ya, banyak bencana, kita lihat saja sekarang banyak kita sekarang juga sedang dalam bencana. Bencana apa? Bencana Covid ya, bencana pandemi ya. Nah, tengok di kemarin barusan terjadi udah macam kiamat itu kan, tahun 2004 itu ya. Tsunami di Aceh. Kemudian kemarin itu lagi tsunami di Jawa. Tsunami di mana-mana. Banyak terjadi ya bencana. Banjir. Banyak yang bunuh diri. Sekarang ini banyak orang yang bunuh diri, apalagi yang udah stres ya, bermegah-megah dengan bangunan, berlomba-lomba membangun. Tengok sekarang gedung-gedung itu tinggi menjulang ya kan. Nah, kemudian waktu terasa cepat ya, terasa cepat. Makanya kita ngerasain kayaknya baru aja kita mulai belajar ini belajar tatap muka ya, kita baru ngerasain kalian menjadi siswa baru, sekarang udah mau tamat aja, nggak terasa. Nah, itu ya, waktu terasa sangat cepat. Durhaka terhadap orang tua ini juga ya, istilahnya dalam hadis itu seseorang yang melahirkan tuannya, seorang hamba yang melahirkan tuannya. Artinya itu durhaka kepada orang tua. Orang tuanya dijadikannya budaknya, dia menjadi tuannya. Orang tua diperintah-perintah. Nah, itu ya, banyak orang yang durhaka terhadap orang tua. Kemudian banyaknya jumlah perempuan dibanding laki-laki. Nah, ini sudah kita saksikan sendiri ya, di kelas kita saja pun sudah banyak perempuan dibanding laki-laki, ya kan? Nah, kemudian apalagi hilangnya rasa malu bermaksiat. Ini yang lebih parah lagi. Udah bermaksiat, bangga pula. Udah terbalik dunia ini. Yang mana yang dibanggakan, yang mana yang dimalukan, udah nggak jelas lagi. Berbuat maksiat malah bangga, ya, nggak malu. Berbuat baik malah malu. Jadi udah terbalik ya, diangkatnya ilmu. Nah, ini udah jelas nih, nampak udah sudah meninggal ulama-ulama kita banyaknya ya kan. Baru kita dengar lagi meninggalnya siapa itu, Ali Jaber. Kemudian baru lagi meninggal yang masih muda-muda yang meninggal itu. Kemudian pasar berdekatan ya, tengoklah di mana-mana orang jualan. Sana buka toko, sini buka toko. Yang beli entah siapalah yang beli lagi, saling membeli lah mungkin. Nah, sungai Efrat kering ya.
Ini belum nampak Ibu ya. Katanya kemarin itu sudah ada ya. Cuman belum bisa Ibu pastikan apakah memang itu yang dimaksud. Baitul Maqdis takluk di bawah Islam. Nah, ini nanti kalau udah suatu saat nanti Islam itu akan merebut itu Baitul Maqdis itu. Yakinlah. Tetapi belum sekarang, nanti. Nah, kalau udah terebut nanti itu tanda-tanda kiamat kecil. Nah, bahkan keanehan-keanehan itu banyak ya. Kemudian bermewah-mewahan, banyak karya tulis mengalahkan Al-Qur'an. Nah, kita lebih ya artinya gini. Kita lebih suka baca buku, baca novel, sekarang nonton ya. Nonton YouTube yang YouTuber yang apa itulah ya kan, yang kayak yang tak berfaedah itu. Lebih milih itu daripada membaca Al-Qur'an. Nah, itu karya tulis mengalahkan Al-Qur'an namanya. Lebih milih tulisan-tulisannya itu. Banyak turun hujan, sedikit tanaman ya. Nah, tanda-tanda kiamat kubro, kiamat besar ya. Jadi tanda-tandanya itu kiamat kubro itu turunnya Imam Mahdi, nanti akan turun Imam Mahdi, kemudian turunnya Nabi Isa, munculnya asap ya, kemudian muncul Dajjal, munculnya Dabbah, kemudian hewan yang muncul dari dalam bumi ya. Dabbah itu hewan yang muncul dalam bumi, itu mereka tuh sangat rakus ya, sangat rakus menghabiskan semua yang ada di bumi ini, makanan, tumbuhan, buah-buahan semua. Mereka sangat rakus. Kemudian matahari terbit dari barat. Nah, kalau sudah matahari terbit dari barat, maka tidak ada lagi pintu taubat, tertutuplah pintu taubat bagi kita. Tak ada lagi, tak ada gunanya lagi. Udahlah. Udah kacau balau lah semua dunia ini kalau sudah matahari terbit dari barat. Kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'juj, yaitu bangsa yang apa ya, yang zolim ya, yang biadab, yang jahat ya. Kemudian terjadi 3 penenggelaman bumi, itu barat, timur, dan jazirah Arab. Itu tenggelam bumi. Terjadi kekacauan tadi itu tenggelam bumi ya. Baik ya. Nah, tanda-tanda kiamat kubro ini ya kan, yaitu salah satunya turunnya Nabi Isa ya. Turunnya Nabi Isa ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran ya, di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ya ayat 159. Kalian nanti bisa membukanya, dan juga di modul juga ada. Kemudian juga semua itu ada di dalam Al-Qur'an ya. Nanti di modul sudah ada Ibu buatkan. Kemudian di Dabbah juga ini sudah ada nanti di modul ya, yaitu binatang yang buas yang melata ya. Ini tadi ya Dabbah, binatang yang muncul dari dalam perut bumi, yang binatang melata ini ya. Ini ada nanti di modul, kalian bisa baca. Ini waktunya sudah. Baik ya. Ini keterangan dari tanda-tanda kiamat kubro ini ada semuanya di keterangan dari tanda-tanda kiamat kubro ini ada di modul waktu kita sudah habis. Untuk pembelajaran hari ini kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.